إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang tadinya kita masih sibuk di perkantoran, yang tadinya kita masih sibuk di pasar, yang tadinya kita masih sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Tapi pada hari ini, Yaumul Jum'ah, hari Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghulu daripada hari, Allah menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita dari tempat di mana kita bekerja, hadir di tempat ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga iman yang senantiasa dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita ini kita jaga, sehingga setiap kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melangkahkan kaki menuju ke tempat Allah dengan komando hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka hati ini mampu melangkahkan kaki menuju ke tempat ibadah, yakni di masjid-masjid di mana kita tinggal. Selawat dan taslim tetap tercurah kepada manusia pilihan, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat atas baginda Rasulullah, keluarga-keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya yang setia tetap istiqomah dengan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada Jumat mubarakah ini, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan umumnya untuk jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam hal ini menjalankan segala syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan jauh-jauh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat mubarakah ini, tema kita tentang perintah jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yakni mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Rabb-Nya.
Kemudian Allah berfirman kembali, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat saat menghadapi masalah, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengungkapkan, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi perkara yang hebat, maka beliau menjadikan salat sebagai penolong. Maksudnya adalah beliau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu juga mengabarkan, pada malam perang Badar orang-orang pada tidur kecuali baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat dan berdoa hingga subuh. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah yang sulit dipecahkan, sebaiknya marilah kita salat. Setelah itu berdoalah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa adalah senjata orang mukmin. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, dia menuturkan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh." Doa adalah senjata orang mukmin dan tiang agama serta cahaya langit dan cahaya bumi. Maka inilah contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mempersiapkan pasukannya di perang Badar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan kemenangan di perang Badar. Maka pada malamnya semua sahabat tidur terlelap. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin dan percaya pertolongan yang akan datang yakni dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau bermunajat di malam harinya sampai terbit fajar demi untuk mendapatkan kemenangan di perang Badar. Maka inilah contoh yang senantiasa kita sebagai umatnya yang setia mempraktekkan dalam hidup dan kehidupan kita. Jikalau Allah uji kita, maka jangan kita lari kemana-mana. Lari kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, salat kepada Allah insyaallah, mohon kepada Allah dan berdoa insyaallah. Perkara-perkara kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita khawatir akan tertimpa segala musibah, maka bersegeralah untuk berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita khawatirkan itu tidak akan terjadi. Begitulah jika kita mengalami kesulitan, memohon ampun kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kesulitan itu dapat kita atasi. Begitupun jika terjadi musibah, mintalah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita diberi kekuatan dan kemudahan menghadapinya. Itulah sebabnya doa dikatakan senjata bagi orang mukmin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanda beriman kepadanya. Itulah sebabnya doa dikatakan sebagai tiang agama. Doa yang dipanjatkan oleh orang-orang beriman tersebut
jika diawali atau diakhiri dengan bacaan salawat, akan dibawa naik oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah jika doa itu diibaratkan seperti cahaya langit dan cahaya bumi. Maka segala musibah yang menimpa kita kembalikan kepada Allah dan kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala hajat kita dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya inilah khutbah singkat yang khatib sampaikan pada Jumat yang berbarakah ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari pribadi khatib yang dhaif ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah.